Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang selalu senantiasa semangat karena masih dalam bulan Ramadan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas sesuatu yang menarik ya, dimana kita sudah mengawalinya pada video sebelumnya, yaitu pembahasan berkaitan soal ONMIPA, jadi gitu ya. Jadi di sini saya buat serial pembahasan soal ONMIPA dari tahun 2014 dan tahun-tahun selanjutnya. Nah, kemarin kita sudah membahas soal ONMIPA tahun 2014 ya, tingkat regional, bidang fisika, materi mekanika klasik. Nah, sekarang kita akan membahas soal ONMIPA tahun yang sama, cuman dengan materi elektrodinamika, di mana materi ini materi yang cukup menantang bagi para mahasiswa, jadi gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke tingkat nasional, jadi gitu. Oke, langsung saja kita akan membuka soalnya. Nah, soalnya saya sudah buka di sini di aplikasi saya Xkurnal untuk mempermudah untuk penulisan ya. Di sini ada ada soal yang bisa kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada tipe soalnya itu dalam bentuk scan ya. Nah, soalnya ada sekitar 20 butir soal. Nah, yang mana nanti saya akan mencoba membahasnya ini menjadi dua part ya. Jadi memecah ini menjadi dua part agar tidak terlalu padat ya, tidak terlalu lama juga durasinya. Jadi nanti teman-teman bisa menikmatinya dengan lebih nikmat gitu ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lanjutkan ya. Jadi gitu. Jadi kita akan langsung membahas soal ONMIPA tahun 2014 ini, materi elektrodinamika ini dari nomor 1 ya. Di mana nomor 1 di sini ada sebuah medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah dipol listrik P dengan jarak antar muatan L di tengah-tengah. Jadi ditanyakan medan listrik, kemudian di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara kedua muatan, jadi gitu. Jadi gitu. Nah, berarti konteksnya adalah di sini ada dipol. Ingat, dipol itu adalah dua muatan yang berbeda tandanya, tapi besarnya sama ya, plus Q dan juga minus Q seperti ini. Nah, kemudian dipol itu dipisahkan oleh suatu jarak, jadi gitu. Jadi muatan plus Q sama min Q-nya itu pusat massa ataupun pusat dari muatannya itu bergeser ya. Demikian hingga nanti dia akan menciptakan suatu jarak yang itu nanti terciptalah dipol ataupun dua kutub. Nah, kutub positif sama kutub negatif. Nah, di sini jaraknya adalah L. Nah, karena di sini itu dipol itu nanti vektor, maka L-nya terkasih vektor seperti ini. Nah, biasanya dipol itu dituliskan dengan bentuk Q dikalikan dengan L seperti ini, dipol seperti ini. Nah, cuma di sini kita tidak akan mengkonsiderasi dipolnya itu, tapi kita akan langsung mengkonsiderasi medan listrik di tengah-tengah antara muatan itu. Jadi di sini ada muatan, di sini ada titik di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini. Otomatis nanti jaraknya adalah L per 2 dari Q yang positif dan L per 2 dari negatif Q, di mana kita tahu medan listrik dari positif Q itu akan keluar. Demikian hingga nanti anggap aja ini muatan 1, ini muatan 2. Nah, berarti nanti medan listrik yang 1 itu ke arah kanan, Q1. Nah, sementara medan dari muatan 2 yaitu minus Q ini menuju ke muatan itu sendiri. Sedemikian hingga maka E2 juga ke arah kanan, jadi gitu. Nah, dan kita tahu besar dari E1 dan E2 itu akan sama. Kenapa? Karena jaraknya dari titik itu sama. E1 akan sama dengan E2, yaitu sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, R-nya di sini adalah bukan R saja, tapi L per 2 ya, karena jaraknya setengah dari L, jadi gitu. L per 2 kuadrat. Oke, nah jadi bukan kaki kuadrat ya, tapi kaki saja. Kenapa? Karena bukan gaya, tapi medan. Jadi L per 2 kuadrat. Atau nanti kita bisa memperoleh 4 kaki per L kuadrat. Nah, padahal kita menginginkan medan total di titik itu. Sehingga nanti untuk mencari medan total di titik itu, sebenarnya apa? Berarti E total itu tinggal penjumlahan dari keduanya, karena arahnya sama. Jadi E1 ditambah E2 yaitu 2 kali E1 ya, sama aja karena keduanya sama. Maka nanti E total itu sama dengan 8 kaki
per L kuadrat. Oke, seperti itu. Itu yang nomor pertama ya. Jadi ini perbedaan dipol itu seperti itu. Dan biasanya nanti secara general nanti titik yang dikonsiderasi itu tidak berada di tengah sini, tapi mungkin aja di titik yang lain. Jadi gitu. Di luar biasanya. Oke, baik. Kita lanjut lagi yang nomor 2 ya. Nomor 2 di sini cukup simpel sebenarnya. Jadi di sini ada 3 buah kapasitor mempunyai nilai kapasitansi 4 mikrofarad. Kapasitas kapasitor kalau ketiganya disusun secara paralel gimana kira-kira gitu. Nah, maka kalau kita tahu bedanya kapasitor sama resistor ketika dirangkai itu nanti rumusnya berkebalikan ya. Jadi kalau rumus dari rangkaian paralel kapasitor itu sama dengan rumus seri dari resistor. Nah, jadi ketika kita memiliki 3 kapasitor, nah kemudian ketika kapasitor ini diparalelkan, maka nanti untuk mencari kapasitas totalnya, kapasitas pengganti totalnya, maka tinggal apa? Tinggal dijumlahkan saja, jadi gitu. Jadi seperti ini, maka nanti ketika ini masing-masing sama, yaitu C, C, C gitu ya, C, C, C seperti ini, maka C totalnya akan dijumlahkan saja. Jadi C ditambah C, jadi gitu. Ataupun sebenarnya 3C, dan setiap C adalah 4 mikrofarad, maka 3 dikalikan 4 mikrofarad, jadinya adalah C totalnya sama dengan 12 mikrofarad. Oke, udah simple kayak gitu. Oke, itu yang nomor 2 ya. Nah, sekarang lanjut saja yang nomor 3 ya. Jadi sebuah koil bujur sangkar dengan sisi 5 cm dan jumlah lilitan 100 lilitan diletakkan tegak lurus medan magnet uniform 0,6 Tesla. Secara cepat tetapi seragam, koil tersebut dipindahkan ke tempat dengan medan magnet 0. Nah, jadi di sini ada daerah yang memiliki medan magnet 0,6 Tesla ya. Dan juga ada sebuah koil bujur sangkar. Koil bujur sangkar anggap aja kayak gini ya. Ini anggap aja kayak gini. Ini koil bujur sangkarnya. Nah, kemudian di sini ini ada B-nya ya. Ini ada B-nya. Di sini ada B-nya. B-nya 0,6 tadi. Nah, di daerah yang sini adalah nggak ada B-nya, jadi gitu ya. B-nya 0. Nah, jadi di sini, ini enggak. Oke, seperti ini. Jadi ini B-nya sama dengan 0. Nah, ini kemudian dipindahkan. Dari titik sini ke sini itu dipindahkan, bujur sangkarnya itu. Oke, dimana kita tahu ketika kita memindahkan bujur sangkar ini, maka akibatnya adalah akan ada yang namanya perubahan medan magnet secara seragam, jadi gitu ya, secara seragam. Jadi akan ada perubahan medan magnet, jadi gitu. Ataupun akan ada perubahan flux, jadi gitu ya. Jadi lebih tepatnya adalah perubahan flux. Karena kita tahu, pokoknya flux itu apa? Flux itu nanti akan sama dengan medan magnet dikalikan dengan luas area yang terkenai sama medan magnet, jadi gitu. Nah, sehingga sebagai contohnya, misalkan di sini itu nanti kemudian oke, misalkan di sini dipindahkan ke sini, dipindahkan ke arah sini ya, seperti ini. Nah, kan di sini nggak ada medan magnetnya ya kanannya. Jadi di sini nanti yang terkena medan magnet cuma ini aja. Nah, cuma ini aja, jadi gitu. Oke, sedemikian rupa nanti kita akan memiliki daerahnya itu adalah yang berubah itu adalah A-nya, bukan B-nya. B-nya tetap ya, tapi A-nya yang berubah. Sehingga kalau kita nanti tuliskan akan menjadi kayak gini. D flux per dt ataupun kecepatan perubahan flux itu nanti sama dengan D BA per dt, jadi gitu. Nah, ini akan sama dengan B-nya keluar. Kenapa? Karena B-nya konstan ya, jadi gitu ya. B-nya konstan, tidak berubah. Sementara yang berubah nanti luasnya, karena nanti digerakkan ke kanan sana, ke medan magnet sama dengan 0. Oke, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya lagi. Oke, nah, sedemikian rupa kita tahu kalau misalkan kita merujuk pada hukum Faraday, jadi kita pernah dengar hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu menyatakan bahwasanya ketika ada perubahan flux ya terhadap waktu, maka nanti akan muncul yang namanya gaya gerak listrik ataupun nanti menjadi voltage ataupun tegangan ya. Jadi tegangan itu nanti akan sama dengan perubahan flux terhadap waktu. Tapi ketika nanti yang mengalami perubahan flux itu ada lilitannya, maka nanti harus dikalikan dengan jumlah lilitan. Jadi semakin banyak jumlah lilitan yang mengelilit itu kayak semacam ini ya, koilnya tadi, ketika koil itu dililit semakin banyak, maka nanti tegangannya itu juga tergenerasi semakin besar, jadi gitu. Maka juga sebanyak dengan N.
Oke, sedemikian rupa nanti kita bisa menuliskan lagi di sini ya. Jadi epsilon sama dengan N. Nah, d flux itu apa? B dikalikan dA per dt. Jadi gitu. Nah, kita harus tahu dA per dt itu apa? dA per dt adalah perubahan luasan ya. Perubahan luasan ini terhadap perubahan waktu. Jadi kan perubahan luasnya berapa? Awalnya itu ketika sebelum digerakkan ya, maka seluruh apa namanya itu luasan dari coil ini di cover sama medan magnet. Jadinya luas awal itu adalah itu tadi 0,5 cm dikalikan 5 cm. Jadi gitu. Nah, ketika apa namanya itu sudah dipindahkan semua ke medan sama dengan 0, ketika dipindahkan semuanya ke medan magnet sama dengan 0, maka A yang tercover oleh medan magnet itu nggak ada atau 0, jadi gitu ya. Maka nanti sebenarnya dA per dt itu nanti jadinya kayak gini. Jadi nanti dA per dt itu adalah bisa dituliskan dengan jadi luas awal, jadi gitu ya. Luas awal, A awal, ataupun A akhir juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena nanti ini lebih tepatnya negatif ya. Nanti ini lebih tepatnya ketika dituliskan itu negatif. Jadi negatif N d epsilon per dt, jadi gitu. Minus gini. Jadi ini A akhir, yaitu A akhir, dikurangi dengan A awal, luasan awal gitu ya. Dibagi dengan delta T. Di mana delta T-nya adalah 0,1 detik, jadi gitu. Oke. Nah, jadinya kalau kita masukkan di sini nanti akan jadinya apa? N kali B ketika minusnya dimasukkan ya, maka jadinya adalah A awal dikurangi dengan A akhir. Nah, di mana A akhirnya kita tahu nilainya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada permukaan yang tercover ya sama medan magnet. Jadi nanti NB per delta T dikalikan luasan A akhir. Jadi dikalikan dengan A awal, jadi gitu. Oke, seperti ini. Nah, ini kita akan memperoleh namanya tegangannya. Nah, yang kita inginkan adalah apa? Energi yang hilang pada koil bila tahanan koil sama dengan 100 omega ya, jadi gitu, 100 ohm. Nah, kita tahu ketika koil ini kemudian nanti ketika nanti ada tegangan ya, ketika nanti kemudian muncul tegangan, maka akan muncul arus. Nah, ketika arus ini ada di koil, maka nanti akibatnya adalah akan ada yang namanya daya disipasi ataupun apa namanya itu daya yang kemudian dilepas menjadi panas oleh koil itu tadi, jadi gitu. Akibat adanya arus. Karena sebenarnya arus itu nanti akan memunculkan panas. Nah, panas itu apa? Panas itu sebenarnya adalah manifestasi dari energi yang hilang. Energi yang hilang akibat adanya arus yang mengalir di koil sebenarnya. Nah, sedemikian rupa, maka yang kita pahami apa namanya itu daya listrik yang V kali I kuadrat kali R ataupun V kuadrat dibagi R itu semuanya adalah daya yang hilang. Jadi gitu. Jadi kalau kita mencari daya, maka daya itu apa sih? Daya itu nanti sama dengan I dikalikan R. I kuadrat dikalikan R ataupun tegangan kuadrat dibagi R. Nah, tegangan di kasus ini adalah epsilon. Maka kita bisa mencari dengan epsilon kuadrat dibagi dengan R. Jadi gitu. Oke? Nah, seperti itu. Nah, ketika kita nanti mendapatkan P itu apa sih? P itu adalah daya. P itu daya. Daya itu apa? Daya itu adalah mungkin saya kasih di page yang baru aja karena ini terlalu sempit ya. Jadi mungkin tak kasih di new page after gini ya. Oke, seperti ini. Dan kemudian ini tak kasih stylenya plain. Oke. Nah, jadi pertama saya akan jelaskan dulu bahwasanya daya itu ketika ini ada hambatan ya. Ketika ini ada hambatan, kemudian terus ada arus. Nah, saya coba apakah ini bisa? Oh, masih bisa. Ketika ini ada arus dan ini ada hambatan seperti ini. Oke ya. Maka nanti akan muncul yang mana daya yang lepas. Jadi akan ada daya yang lepas. Akan ada daya yang lepas. Dan daya yang lepas itu nanti berdasarkan penurunannya, nanti hasilnya adalah I kuadrat dikalikan R. Nah, padahal berdasarkan rumus Ohm, berdasarkan hukum Ohm, I itu bisa dituliskan dengan V dibagi dengan R. Jadi gitu. Nah, oleh karena itu nanti P itu dibentuk lain dengan V kuadrat per R. Jadi gitu. Nah, kita tahu juga bahwasanya daya itu apa sih? Daya itu P itu sebenarnya adalah perubahan energi per perubahan waktu. Sedemikian rupa nanti ketika kita mau mencari besarnya perubahan energi, maka delta E itu sama dengan daya dikalikan perubahan waktu. Jadi gitu. Oke. Nah, dari sinilah nanti kita akan bisa mencari. Jadi gitu ya. Jadi kita bisa mencari yang kita perlu tadi. Jadi ini ya, ketika kita mendapatkan P sama dengan epsilon kuadrat dibagi dengan R, maka nanti nilai dari
perubahan energinya itu bisa dicari dengan apa? Dengan P dikalikan dengan delta T, jadi gitu. Jadi caranya gitu. Nah, P itu apa? P itu adalah epsilon kuadrat per R. Epsilon kuadrat dibagi dengan R, dikalikan dengan delta T, jadi gitu. Mungkin ini saya pindah aja ke atas sana, jadi biar kelihatan jelas saja. Oke, saya pindah ke sini. Oke, ke atas sini ya. Saya pindah ke sini. Oke, jadi ini yang kita dapat tadi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah ketika kita memiliki delta E sama dengan epsilon kuadrat per R dikalikan delta T, maka nanti delta E itu bisa dicari dengan menggunakan epsilon yang kita peroleh dari sistem kita. Sistem kita tadi, sistem coil kita itu adalah memiliki epsilon yang nilainya NB dibagi delta T dikalikan A awal, jadi gitu. Jadi NB dibagi dengan delta T dikalikan dengan A awal. Nah, dikuadratkan ya, karena epsilonnya adalah kuadrat. Nah, sedemikian rupa kita nanti bisa mencari delta E, perubahan energinya itu sama dengan delta T dibagi dengan R dikali dengan, ini bisa dikuadratkan jadi N kuadrat, B kuadrat, dikalikan A awal kuadrat gitu ya. Nah, awal kuadrat dibagi dengan delta T kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencoret yang namanya delta T. Jadi delta T 1 ini hilang juga. Oke. Dan dari sinilah kita nanti akan memperoleh bahwasanya nilai dari delta E itu akan sama dengan N kuadrat dikali dengan B kuadrat dikali dengan A awal kuadrat dibagi dengan R kali delta T, jadi gitu. Dan kita tinggal memasukkan nilai-nilainya saja tadi. Jadi kita tinggal memasukkan tadi bahwasanya nilai dari N itu sama dengan bentar. Oke, nilai N itu sama dengan berapa tadi? N itu sama dengan 100 gitu ya. Itu sama dengan 100. Oke. N sama dengan 100, terus kemudian nilai dari B itu sama dengan 0,6 gitu ya, 0,6 Tesla. Terus kemudian A awal, nah R dulu aja lah. R dulu sama dengan 100 juga kalau nggak salah. 100 juga ya. Seingat saya 100 tadi. Ya 100 ohm, delta T itu sama dengan 0,1 ya kalau nggak salah. Nah, yang menarik adalah yang ini, yang A awal. Nah, awal ini kan tadi dalam sentimeter ya, maka kita harus ubah dulu dalam meter. Nah, awal itu kan bujur sangkar itu kan sisi kali sisi. Ya, tadi sisinya itu adalah 5 cm kuadrat ataupun S kuadrat ya. Awas kemudian S kuadrat, di mana S-nya itu adalah 5 cm, 5 cm atau 0,05 meter. Nah, sedemikian rupa nanti ketika kita mencari A awal, maka kita bisa memperoleh hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi, jadi gitu. Oke, nah dari sinilah nanti kita akan memperoleh bahwasanya delta E itu akan sama dengan apa? Delta E itu akan sama dengan N kuadrat itu 10 pangkat 4 ya. B kuadrat itu berarti 36 dikalikan 10 pangkat min 2. Oke, awal itu tadi adalah 25. Oke, kuadrat lagi ya. Berarti 25 kali 25 adalah 625 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan R-nya itu adalah 100, maka 10 pangkat 2 dikalikan delta T-nya adalah 0,1, berarti 10 pangkat min 1. Nah, ini nanti tinggal dikalikan semuanya. Hasilnya adalah, nah, ini coba ya, hilang 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat min 7. Oke, berarti nanti tinggal 36 dikali 625 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini nanti teman-teman mungkin boleh bawa kalkulator ya, tapi di sini saya pakai kalkulator aja. Saya nggak biasa ngitung cepet ya. Nanti teman-teman ya kalau misalkan disuruh ngitung manual ya dihitung manual gitu ya. Ini ya cuman karena kita tidak mengerjakan soal di lomba, kita hanya membahas saja, maka saya coba menghitung pakai ini. 36 kali 625. 36 dikalikan dengan 625 sama dengan 8,8212500 ataupun nanti bisa dalam bentuk 0,82 ya. Oke, 82125 82125
Oh, kebanyakan. Sorry. Ini kebanyakan. 36 kali 625. Oke, 22.500 ya, 22.500 ternyata. Kebanyakan, oke. 22.500. Saya adalah 22.500 kali 10 pangkat min 7, atau ini sama dengan 2,25 1, 2, 3, 4 berarti kali 10 pangkat minus 3 Joule. Jadi gitu ya. Nah, inilah apa namanya itu energinya. Jadi perubahan energinya sekitar segitu ya. Oke. Jadi itulah metode untuk menentukan delta E. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, nah itu adalah nomor 3 ya, nomor 3. Jadi agak panjang dikit. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 di sini ada sebuah setrika listrik menghasilkan arus 3 ampere untuk tegangan 220 volt ya. Berapa tarif PLN yang harus dibayar per bulan selama 30 hari bila secara rata-rata setrika itu tersebut digunakan 1 jam per hari ya, 1 jam per hari. Nah, jadi kita tahu kita harus menghitung gini ya. Pertama, dalam 1 hari ada 1 jam pemakaian. Nah, berapa hari yang diminta? 30 hari. Jadi 30 hari, jadi 1 jam dikalikan 30 hari, berarti hitungnya nanti ya 1 jam dikalikan 30, berarti pemakaian totalnya adalah sekitar 30 jam ya, dalam 1 bulan. Oke, dalam 1 bulan itu 30 jam. Nah, kemudian ini diubah menjadi sekon, gitu ya. Diubah nggak perlu. Jadi 30 jam aja, ataupun 30 hours ya, 30 hours gitu. Nah, kemudian kita menghitung yang namanya dayanya dari setrika ya, dari daya setrika. Daya setrika itu sama dengan tegangan dikalikan dengan arusnya. Nah, tegangannya itu adalah 220 volt dikalikan dengan arusnya adalah 3 ampere. Nah, maka jadinya ada berapa? 660 watt. Nah, jadi nanti untuk menghitung berapa energi dari setrika, energi setrika selama 1 bulan, jadi energi 1 bulan itu nanti sama dengan ya waktunya itu tadi, ini adalah waktunya T-nya. P dikalikan dengan T, jadi gitu. Berarti 660 dikalikan 30. Jadi berapa ini? 66 kali 3 itu sekitar 19800 ya, 19.800 WH, atau nanti menjadi apa? 19,8 kWh. Jadi gitu. Nah, berarti selama 1 bulan energi yang dipakai adalah 19,8 kWh. Nah, berarti harganya berapa? Karena harganya tiap 1 kWh adalah 1.205, maka nanti harganya selama 1 bulan itu adalah nanti bisa metode ngitungnya bisa terserah gimana ya metodenya. Bisa pakai tangan, bisa pakai kalkulator kalau diperbolehkan, tapi kalau misalnya nggak boleh pakai ke tangan ya harusnya seperti ini. Nah, berarti nanti yang harus bayar adalah ini 23.859. Jadi yang harganya itu tinggal mengalihkan antara jumlah energi yang terpakai selama 1 bulan dikalikan dengan per kWh-nya itu berapa. Jadi tadi hasilnya adalah berapa? 23.859 rupiah. Oke ya, jadi gitu. Itu metode nomor 4. Ini kayak soal SMP ya. Nah, sekarang yang nomor 5. Nomor 5 ini agak tricky dikit ya. Pertama, nomor 5 ini kita harus tahu bahwasanya kita nggak boleh membuat sistem sendiri ya. Jadi di sini sistemnya hanya sebuah bola. Nah, bola yang kemudian jelas ketika kemudian mencari kapasitas listrik itu kemudian pasti dikaitkan dengan yang namanya tegangan. Nah, masalahnya kan elektroda pertamanya kan di permukaannya bola kan. Yang pasti di permukaannya bola ketika kita mempertimbangkan sistem bola. Nah, yang kedua elektrodnya ditaruh di mana? Nah, kita nggak boleh biasanya kalau misalkan ada soal di fisika dasar ya. Nanti ada yang namanya pakai lingkaran dalam ataupun ada bola yang di dalam, jadi gitu. Nah, tapi di sistem ini nggak ada. Di sistem ini nggak dikatakan itu. Cuman radisinya cuman B saja, artinya cuman satu bola saja. Dari sinilah kita nanti harus menggunakan elektroda
lain. Ataupun disinilah nanti kemudian tidak ada tidak ada titik lainnya digunakan sebagai elektroda. Jadi gitu ya. Sedemikian rupa, maka yang sering ketika sistem gini caranya adalah di-ground-kan. Jadi gitu. Di-ground-kan. Nah, jadi caranya adalah di-ground-kan ataupun V-nya sama dengan 0. Nah, V sama dengan 0 itu biasanya ketika sistem kayak gini ya, sistem apa namanya itu bola, sistem bola itu kan ketika kita meninjau bola itu, maka medan listrik di sekitar bola itu akan sama dengan apa? Medan listriknya kan nanti sama dengan E ya, E-nya sama dengan K Q per R kuadrat, jadi gitu. Nah, dan potensialnya itu bisa dicari dengan integral, jadi bisa dicari dengan delta V sama dengan integral minus ya E dr. Biasanya gitu dari R sama dengan R sampai tak terhingga, dimana kita pakai acuan V tak terhingga itu 0 karena dia sudah nggak ada pengaruh dari muatan itu sendiri. Jadi delta V-nya adalah V tak terhingga dikurangi dengan VR. Nah, ini sama dengan minus integral R sampai tak terhingga E dr. Dan nanti ketika teman-teman masukkan E-nya ke dalam sini ya, E-nya ini tuh dari hukum Gauss. Nah, ketika masukkan ini ke dalam sini, nanti teman-teman insya Allah memperoleh bahwasanya VR itu akan sama dengan kaki per R. Jadi gitu. Oke. Nah, di sini K itu apa? K itu biasanya berdasarkan hukum Gauss ya. Nanti ini bisa dituliskan dengan K itu 1/4 pi epsilon 0. Jadi nanti ini bentuknya K Q dibagi 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan R. Jadi gitu. Nah, untuk menentukan kapasitas ini, maka kita tahu kapasitas itu apa? Kapasitas itu adalah C itu sama dengan Q dibagi dengan delta V. Jadi gitu. Oke. Di sini ingat muatannya dibuat Q ya. Jadi gitu. Nah, delta V berarti ya Q dibagi dengan delta V itu apa? Kita lihat ini. Karena satunya adalah di-ground-kan, maka kita pakai potensial di sini di permukaan dikurangi dengan potensial di ground. Jadi gitu. Nah, potensial di permukaan berarti apa? Ya pakaiin tadi. Jadi kan VR ini kan potensial di seluruh tempat di luar dari bola ya. Berarti ketika di permukaan juga tepat di situ, berarti R-nya dibuat sama dengan radiusnya, yaitu adalah B. Maka delta V-nya itu berapa? Ya Q dibagi dengan 4 pi epsilon 0 B gitu ya, dikurangi dengan 0. Karena delta V itu adalah V ketika di titik B dikurangi V di ground, jadi gitu. Nah, ini ya, jadi gitu ya. Sedemikian rupa nanti teman-teman bisa memperoleh bahwasanya C sama dengan Q dibagi dengan Q per 4 pi epsilon 0 B. Dan nanti teman-teman bisa mencoret nilai dari Q-nya, ya, Q-nya dicoret seperti ini. Dan nanti teman-teman akan mengakhiri bahwasanya nilai C itu akan sama dengan 4 pi epsilon 0 B, jadi gitu. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk mencari nomor 5 itu kita ketika tidak ada dua titik yang digunakan sebagai elektroda, maka salah satunya di-ground-kan ataupun dinolkan. Jadi gitu. Sehingga kita hanya perlu satu potensial saja untuk menentukan kapasitas dari sistem tersebut. Oke, itu yang nomor 5, berkaitan menentukan kapasitas listrik dari sebuah bola logam tipis yang memiliki radius B. Oke, nah kita sekarang lanjut yang nomor 6 ya. Nomor 6 di sini ada muatan Q yang kemudian terdistribusi rata ya, terdistribusi merata pada suatu bola ya, suatu bola permukaan. Jadi suatu kulit bola, sama-sama kulit bola ini. Nah, kemudian di sini material di dalam dan di luar bola memiliki sifat seperti di vakum ya. Hitung energi elektrostatis pada semua ruang, jadi gitu. Nah, untuk menentukan ini, jadi saya juga akan sedikit menjelaskan ya, bahwasanya untuk menentukan ini kita harus menggunakan konsep energi ya. Jadi energi itu akan sama dengan muatan dikalikan dengan potensial. Jadi misalkan di sini ada banyak potensi, ini ada potensial. Nah, potensial itu dari mana? Potensial dari banyak hal, dari muatan yang lain ataupun dari sistem yang lain. Ini potensialnya X-nya ini. Jadi ketika di sini ada muatan, Q gini ya, dan kena potensial itu, maka dia akan menghasilkan energi. Jadi idenya energi itu adalah energi elektrostatis itu adalah muatan yang terkena potensial ya.
muatan yang terkena potensial listrik, dia akan menyimpan ataupun mendeposit energi yang berbentuk elektrostatis, jadi gitu. Jadi energi elektrostatis itu bisa dicari dengan muatan yang terkena dengan potensial, dengan mengalihkan antara muatan itu dengan potensial itu sendiri. Jadi gitu. Nah, sekarang kalau kita mencari E ya, di sistem yang kita miliki sekarang ini, maka caranya sebagaimana berikut. Pertama kita tahu bahwasanya ketika di sini ada bola dan ada muatan yang terdistribusi merata di sini, ini distribusi merata seperti ini. Jadi Q itu terdistribusi merata ya. Jadi misalkan di sini plus ya, karena di situ nggak ada negatifnya. Nah, plus seperti ini, kemudian nanti total dari plus itu adalah Q ya, ini totalnya adalah Q. Maka nanti untuk menentukan potensial di permukaan itu ya, maka pertama kita harus menentukan dulu medan listrik yang sebagaimana tadi ya. Jadi ini ada medan listrik yang keluar kan. Jadi kan medan listrik ketika kita tinjau di suatu bola, yang kemudian di situ bola itu muatan di dalamnya adalah terdistribusi homogen, maka medan listrik di titik tertentu maka akan sama ya, akan sama di seluruh permukaan bola ini ataupun permukaan Gauss ini. Nah, misalkan jaraknya di sini adalah R ya, jaraknya adalah R gini, maka nanti berdasarkan hukum Gauss ya, integral tertutup dari E dot dA kan gitu ya, dA sama dengan Q per epsilon 0, jadi gitu. Nah, padahal di sini integral tertutupnya tinggal E-nya sama gitu ya, E-nya sama di semua permukaan Gauss ini, maka nanti E-nya bisa keluar, terus dikalikan dengan luasan dari permukaan Gauss-nya itu adalah 4πr kuadrat, sama dengan Q per epsilon 0. Dari sini kita peroleh bahwasanya E sama dengan Q per 4π epsilon 0 dikalikan 1 per R kuadrat. Nah, tadi juga sama ya, ini penjelasannya sama kayak nomor 5. Jadi, potensial di titik tak terhingga, V tak terhingga itu sama dengan 0, jadi gitu. Nah, jadi kita ketika mau mencari berapa potensial di bola itu, ya maka kita pakai acuannya V tak terhingga itu tadi, jadi gitu. Dengan hubungan antara perubahan delta V itu sama dengan minus integral dari R dari sama dengan R sampai tak terhingga E dot dr, jadi gitu ya. Nah, di sini kita tahu delta V-nya adalah dari R sampai tak terhingga, maka V tak terhingga dikurangi dengan VR. Nah, ini sama dengan minus integral L sampai tak terhingga Q per 4π epsilon 0. Ini dr aja ya, dr besar ya. Dr besar seperti ini, nanti 1 per R kuadrat dr, jadi gitu. Nah, ini R besar sama dengan R. Oke? Nah, ini integralnya, tinggal apa? Integralnya yang sini itu akan sama dengan minus 1 per R diminuskan, jadinya adalah Q per 4π epsilon 0 R, batasnya adalah R sampai tak terhingga, maka nanti kita peroleh nilai dari minus VR itu sama dengan minus Q per 4π epsilon 0 R atau VR ya, VR. Atau VR itu nanti sama dengan Q per 4π epsilon 0 R, jadi gitu. Jadi kalau nanti kita mau mencari berapa potensial di permukaan bola tadi, maka berapa potensial di permukaan bola tadi ya, berapakah potensial di sini? Potensial di sini, maka V di sini adalah ya sama dengan ya Q per 4π epsilon 0 ya R, karena jari-jarinya bola itu adalah R kecil kan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke? Nah, itu adalah idenya. Jadi idenya seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah idenya, ini bentar, ini NR, ini adalah R juga. Oke, seperti itu. Nah, sedemikian rupa, kalau kita mau menentukan berapakah potensi energi totalnya, kita tahu di sini itu adalah bukan Q total ya, tapi di sini hanya dQ ya. Hanya dQ saja. Berarti kalau mau menentukan energi totalnya, kita lihat dulu itu infinitesimal energinya ataupun pecahan energi di sini. Jadi energi akibat muatan dQ, jadi gitu. dE sama dengan V dQ kan gitu ya. Karena muatannya dQ, potensialnya tetap V, jadi gitu. Nah, kemudian dimasukkan V-nya adalah Q per 4π epsilon 0 R dQ. Dan kita tahu bahwasanya nilai dari R itu untuk semua Q, ini kan dQ yang berada di permukaan ini kan semuanya R-nya sama, ya kan? Semua R-nya adalah R. Ini semua R-nya bukan R besar, tapi R kecil ya.
Jadi semuanya adalah R. Oleh karena itu apa? Maka nanti ketika kita integralkan untuk menentukan total energinya ya, maka total energi itu akan sama dengan 1/4 Pi epsilon 0, epsilon 0 R-nya bisa keluar gitu loh. Tinggal integral Q dQ. Berapa Q dQ? Q dQ adalah setengah Q kuadrat. Oleh karena itu nanti energinya adalah seperdelapan Pi epsilon 0 R di sini adalah Q kuadrat. Nah, itu adalah energi di sistem kita tadi. Jadi jawabannya adalah E-nya itu sama dengan Q kuadrat dibagi 8 Pi epsilon 0 R. Jadi gitu. Oke, itu yang nomor 6 ya. Oke, nah itu nomor 6. Nah, untuk yang nomor 7 ini tidak terlalu sulit juga. Jadi nomor 7 itu ketika kita melihat solenoid ya. Solenoid itu memiliki kesamaan dengan toroida. Toroid ataupun toroida yang berbentuknya lingkaran ataupun berbentuk yang berbentuk persegi ya. Nah, maka nanti solenoid itu ada formula tersendiri. Formulanya sangat simpel sekali ya. Jadi di sini tuh kelihatannya hanya remembering saja soalnya tidak berupa penurunan. Maka ketika di sini ada solenoida tuh seperti ini ya, seperti ini. Oke. Oke, sebentar saya buka-bukan dulu. Nah, solenoida seperti ini dengan jumlah lilitan itu. Jumlah lilitan sepanjang ini itu adalah N dan panjangnya adalah L. Ini misalkan panjangnya L, N-nya adalah jumlah lilitannya, maka nanti formula dari medan listrik yang kemudian berada di tengah sini, B-nya ini berapa? B-nya ini harusnya adalah sama dengan mu0 dikalikan dengan N per L dikalikan dengan arusnya, di mana N per L itu nanti kemudian sering disebut dengan N kecil, ataupun jumlah lilitan persatuan panjang, yaitu N kecil di atas itu tadi. Jadi gitu. Sedemikian rupa nanti B-nya di sini bisa sama dengan apa? Mu0 N kecil dikalikan dengan I. Dan I-nya di sini apa? K kali T. Maka ya B langsung sama dengan apa? B langsung sama dengan mu0 N K T. Ya gini aja, sudah. Nggak perlu terlalu rumit-rumit ya, jadi gitu. Oke, ini yang nomor 7 ya. Nomor 7 seperti itu. Nomor 8. Nah, nomor 8 di sini ada sebuah medan listrik ya, medan listrik dari suatu gelombang elektromagnetik yang bisa dituliskan dengan bentuk seperti itu, jadi gitu. Nah, kemudian di sini diminta untuk menentukan frekuensi dan arah medan magnet yang terbentuk. Jadi di sini kan ada, nanti kita ketahui ya, bahwasanya elektromagnetik itu seperti ini. Ketika ini osilasi medan magnet oleh osilasi medan listriknya, maka nanti medan magnet itu akan mengikuti tegak lurus ya, jadi ini ada medan nah jadi gini nanti, nah gini ya, jadi gitu, jadi di sini ada oke gini, jadi tegak lurus, saling tegak lurus seperti ini. Nah, saling tegak lurus, jadi ini ada medan listriknya dan medan magnetiknya itu kemudian mengikuti secara tegak lurus. Nah, ada hubungan antara medan magnet sama medan listrik. Jadi ini medan listrik E, yang sini adalah medan magnet B. Nah, apa hubungannya? Hubungannya itu adalah berdasarkan persamaan Maxwell ya, nanti yang juga ditanyakan di nomor 9, maka hubungannya itu adalah nabla cross E itu sama dengan minus do B per do T. Ini vektor E, ini adalah vektor, B-nya juga vektor. Gitu. Nah, kita tahu semua di sini bahwasanya nilai dari EX, EZ itu 0. Jadi ketika kita mau mencari nabla cross E, maka nanti caranya kayak gini. Seret, gini ya. Nanti kemudian dimasukkan nilai-nilainya. Pertama di do X-nya dimasukkan dulu, do Y, kemudian do Z. Oke, dan kemudian di sini adalah do X, penghitungan secara metode determinan ya. Do Y. Kemudian di sini adalah nilai dari, ini harusnya terletak pertama yang di atasnya adalah IJK ya, IJK-nya dulu. I J K I J, jadi gitu. Oke, nah kemudian di paling bawah itu nanti EX-nya. Jadi EX-nya adalah 0 ya, EX-nya sama dengan 0, EY-nya ini ada, EZ-nya itu 0, EX-nya 0, EY-nya ada. Nah, kita langsung mencari ya.
pertama kita kalikan secara silang yang pertama ini. EZ karena 0 ini maka nanti sama dengan 0. EX karena 0 ini juga sama dengan 0. Jadi gitu. Nah ini. K do X do K do Y do X. Nah ini EY ini ada fungsi terhadap X. Jadi gitu. Nah, dan ini diturunkan terhadap X. Maka ini tidak 0. Ini tidak 0. Nanti kita cari. Berarti yang ini enggak, yang enggak 0 ya. Terus kemudian yang satunya. Yang ini. K do Y dari EX. Nah, X-nya kan 0. Berarti ini juga 0. Nah, I do Y do Z. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Do E Y do Z. Do E Y do Z. Itu EY itu bukan merupakan fungsi Z. Maka ketika diturunkan parsial terhadap Z, maka juga hasilnya adalah sama dengan 0. Karena nggak ada fungsi Z-nya. Kan gitu. Nah, yang terakhir, EZ-nya juga sama dengan 0. Maka nanti yang ada nilainya cuman yang ini aja. K topi. Jadi, do EY, do X dalam K topi. Jadi gitu aja. Ternyata, itu nilai dari nabla cross E ini hanya merupakan do EY per do X K topi saja. Jadi gitu. Sama dengan minus do B per do T. Oke. Jadi gitu ya. Itu yang menghitungnya. Nah, sekarang saya akan hapus ini. Nanti karena kalau misalkan teman-teman pengen tahu dapat dari mana ini, bisa dilihat di durasi sebelumnya ya. Jadi ini dihapus dulu. Nah, kemudian kita lihat di sini nilai dari do EY per do X itu bisa diturunkan dari atas itu tadi, jadi gitu. Jadi do EY itu apa? I itu adalah 30 cos 2pi kali 10 pangkat 8t minus 2pi per 3x, jadi gitu. Nah, ketika ini diturunkan terhadap x, jadi gitu ya, maka nanti hasilnya apa? Ini hasilnya adalah turunannya dari cos itu adalah minus sin. Nah, ini turunannya dari minus 2pi per 3x itu adalah minus 2pi per 3. Maka minus kali minus positif. Maka jadi adalah 30 dikalikan 2pi per 3 dikalikan sin dari itu. Jadi gitu. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan sendiri ya metode penurunan secara parsialnya. Jadi gampang. Tinggal diturunkan secara parsial terhadap x. Jadi dianggap t-nya konstan. Jadi gitu ya. Maka hasilnya kayak gini. Nah, sehingga ini bisa dicoret 30 sama 3 jadinya 10. Dan ini 10 kali 2 adalah 20pi. 20pi sin 2pi kali 10 pangkat 8 T min 2pi per 3x. Jadi gitu. Oh, seperti ini adalah 2 EY per 2x-nya. Jadi gitu. Oke, nah setelah kita dapat ini, maka nanti kita bisa menerapkan di persamaan ininya. Jadi gitu. Kita bisa terapkan di sini ke sini. Kita bisa masukkan 2y per 2x ke dalam, sebentar, 2y per 2x ke dalam sini, jadi gitu. Oke, nah bagaimana cara masukkannya? Sebagaimana berikut. Oke, ini pertama saya hapus dulu yang ini. Saya hapus dulu yang ini. Teman-teman kelihatannya nanti kalau misalkan dapat dari mana yang 2y per 2x itu bisa dilihat di durasi sebelumnya. Jadi ini 2y per 2x kita. Dan ini nanti harus sama dengan do B per do T kita ya. Jadi do B per do T kita. Ini sama dengan do B per do T kita. Do B per do T minusnya. Minus do B per do T. Sama dengan 20pi sin 2pi kali 10 pangkat 8T min 2pi per 3x. Jadi gitu ya. Nah, tinggal dikalikan silang dt-nya. Dt-nya dikalikan silang ke sini. Dan kita akan peroleh apa? dB sama dengan minus 20pi sin 2pi kali 10 pangkat 8t min 2pi per 3x dt. Nah, dari sini kita integral. Jadi untuk memperoleh b-nya kita integralkan. Jadi gitu, integralkan. Oke ya, integralkan. Dan kita nanti peroleh integralnya db adalah b. Nah, yang ini berarti apa yang ini? Minus 20, langsung aja 20pi-nya itu keluar ya. Integralnya sin minus, berarti ini adalah cos ya, karena turunannya cos adalah minus sin. Nah, cuma nanti ada konstantanya ini. Jadi nanti caranya adalah 20pi dibagi sama konstantanya T itu tadi, 2pi kali 10 pangkat 8, cos dari ini. Nah, cos dari 2pi kali 10 pangkat 8, T min 2pi per 3x. Jadi gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, ini bisa kecoret ya. Ini bisa kecoret 1.
sorry, 2-nya bisa kecoret sama ini, jadi 10 ya. Ini jadinya P juga kecoret, jadinya 10 dibagi 10 pangkat 8. 10 bagi 10 pangkat 8 berapa? Jadinya adalah 10 pangkat min 7. Jadi jadinya adalah B-nya adalah 10 pangkat minus 7. Di mana kita tahu nilai B ini hanya nilainya saja ya. Nah, terus gimana vektornya? Maka vektornya itu nanti mengikuti ini. Berarti kan di sini kita kan arahnya K atau P ya. Maka nanti ini juga arahnya adalah K atau P ketika menjadi vektor. Jadi arahnya B itu ternyata dalam arah Z. Jadi gitu. Kalau misalkan E itu arahnya E itu arahnya ke arah Y, B itu arahnya Z. Berarti nanti penjalarannya ataupun perambatan elektromagnetiknya itu ke arah X. Jadi gitu. Karena E sama B tegak lurus. Dan berapakah frekuensinya? Frekuensinya bisa dicari dengan ini. Jadi ini adalah frekuensinya. Ini adalah omeganya. Nah, ini adalah omeganya. Oke, saya sekarang pindah. Ini saya hapus lagi. Nanti kalau misalkan teman-teman tanya dari mana dapat dari B-nya ini, bisa dilihat di durasi sebelumnya. Jadi ini dihapus dulu lagi. Dihapus dulu ya. Ini hapus lagi juga. Oke, nah ini dipindah ruas ke atas sana. Jadi B-nya mendapatkan kayak gini ya. Jadi B-nya ini. Kemudian kita tahu bahwasanya yang bersama T itu adalah omega. Ini adalah omega. Maka omega itu sama dengan 2pi kali 10 pangkat 8. Dan omega itu adalah 2pi dikalikan F sama dengan 2pi kali 10 pangkat 8. Maka nanti F-nya itu sama dengan berapa? 10 pangkat 8 Hz. Jadi frekuensinya adalah sebesar ini. Oke, jadi sama frekuensi antara medan listrik sama medan magnetik di gelombang elektromagnetik itu. Jadi gitu. Oke ya, itu adalah penjelasannya yang nomor 8. Oke, nah yang nomor 9 ini sangat gampang sekali, hanya menuliskan persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell itu ada 4 ya. Persamaan pertama itu berasal dari hukum Gauss, yaitu nabla dot E sama dengan 0, yang berarti bahwasanya nanti ini berkaitan dengan apa namanya itu hukum Gauss ya. Jadi muatan ketika dalam suatu permukaan Gauss itu ada di dalam permukaan Gauss itu ada muatan, maka di permukaan Gauss itu harus ada yang namanya medan listrik yang memenuhi ini, nabla dot E sama dengan 0 ini. Dan juga ada hukum Gauss untuk medan magnetik. Nah, kalau nabla dot B sama dengan 0 ini artinya apa? Artinya di sini bahwasanya medan listrik itu tidak ada yang dipol. Jadi gitu. Medan listrik itu nggak ada yang monopol ya. Harus dipol, jadi gitu. Nah, terus kemudian yang nomor 3 itu adalah nabla cross E yang kita gunakan nomor 8 tadi, yaitu sama dengan minus dB per dT, jadi gitu. Dan yang keempat itu adalah nabla cross B sama dengan mu 0 epsilon 0 ya, do E per dT, jadi gitu. Nah, jadi inilah yang kita pakai ketika persamaan-persamaannya kita pakai dalam gelombang elektromagnetik dari persamaan Maxwell. Oke? Nah, sekarang lanjut nomor 10. Nah, nomor 10 ini yang paling gampang juga. Ini cuma ngitung saja ya. Jadi, hitung induksi magnetik di pusat kawat berjari-jari 10 mm. Jadi, sini ada kawat. Ada kawat yang kemudian berbentuk lingkaran. Ya, berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran seperti ini. Ya, dan kemudian ditanyakan berapakah medan listriknya di sini. Kan gitu ya. Ditanyakan medan listriknya di tengah-tengah sini berapa. Jari-jarinya adalah 100 mm. Ya, ini ada arusnya. Arusnya I-nya sama dengan 1 ampere. Kita tahu berdasarkan formula yang sudah established ya, B ketika kawat di tengah ini sama dengan apa? Mu 0 I per 2R gitu ya. Nah, mu 0 itu berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 1 dibagi dengan 2 kali 100 mm itu adalah kali 0,1 ya, 0,1. Jadi B-nya di sini berapa? B-nya di sini nanti akan sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Nah, ini adalah jawabannya nomor 10. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah video pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam belajar. Yang pasti nanti kita akan bahas selanjutnya dalam video next ya, di part 2. Ini part pertama membahas soal on MIPA bidang elektrodinamika untuk
nomor 1 sampai nomor 10. Sampai ketemu di video setelahnya, video lanjutan dari ini, video part 2. Jangan lupa untuk memberikan komen ketika misalkan ada yang ditanyakan, ataupun nanti ketika ada yang request untuk membahas soal yang lain, bisa di kolom komentar juga, dan jangan lupa juga untuk melihat ya dari video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.